Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدل سما ويلقاه يضم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ada seorang ibu yang bertanya tentang hukum meracuni kucing karena merusak hewan ternak yang tadinya ada keinginan untuk menangkapnya namun susah untuk melakukannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan kepada sang penanya syukran jazilan wa jazakillahu khaira wa barakallahu fiik. Kita ucapkan kepada sang penanya, kita ulangi, KMU 1. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang ibu yang bertanya tentang hukum meracuni kucing karena mengganggu dan merusak hewan ternak yang tadinya ada keinginan untuk menangkapnya lalu membuangnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakillahu khaira wa barakallahu fiik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya membunuh dengan memberikan racun, maka ini merupakan bentuk membunuh dengan cara menyiksa, karena seketika ia tidak langsung mati tatkala diberikan racun tersebut. Dan kita dilarang untuk menyiksa hewan atau apa saja yang layak untuk dibunuh jika memang layak untuk dibunuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan alat sesembelihannya dan dia menenangkan dan memberikan kenyamanan bagi hewan sesembelihannya. Hadis riwayat Muslim.
Nah, ini ada kewajiban perintah dari Nabi SAW untuk melakukan pembunuhan jika layak memang untuk dibunuh dengan cara yang baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya membunuh kucing dengan adanya penyiksaan, maka ini juga terlarang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim lafadznya, Rasulullah SAW bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin." Ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Sajanatha hatta matat. Wanita tersebut mengurungnya sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar. Maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka karena kucing tersebut. La hiya at'amatha wala saqatha id habasatha. Wanita tersebut tidak memberikan makan kepadanya dan juga tidak memberikan minum kepadanya tatkala dia mengurungnya atau menahannya. Wala tarakatha ta'kulu min khasyasil ardi. Dan juga wanita itu tidak membiarkannya agar bisa dia makan dari serangga-serangga bumi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengurung kucing atau hewan yang lainnya lalu tidak diberi makan dan tidak diberi minum, ini merupakan bentuk penyiksaan. Dan tidak dibiarkan leluasa bebas untuk bisa mencari makan di luar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang jelas lagi gamblang alasan mengapa wanita tersebut masuk ke dalam neraka lalu disiksa di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Namun kita dapatkan sebahagian ulama membolehkan untuk membunuh kucing yang memang dia mengganggu, apabila memang tidak didapatkan cara lain kecuali dengan cara membunuhnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk kasus yang ditanyakan ini sesungguhnya masih ada cara yang lain yang kita bisa lakukan agar hewan tersebut dia tidak mengganggu dan tidak merusak hewan ternak. Hewan-hewan buas, hewan-hewan pemangsa, hewan yang lainnya atau disebut dengan karnivora, sesungguhnya dia memangsa dikarenakan dia tidak mendapatkan makanan. Ketahuilah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai pun singa, harimau, buaya dan hewan-hewan buas lainnya itu akan menjadi jinak tatkala sering untuk diberi makanan. Oleh karenanya saya dapatkan solusi untuk menghentikan kucing tersebut agar dia tidak merusak dan tidak mengganggu hewan-hewan ternak, maka bukanlah dengan cara dibunuh atau diracun, akan tetapi berikan makanan kepadanya, walaupun hanya sekedar sisa makanan. Bahkan biaya yang digunakan untuk membeli racun tersebut, belikan ikan atau makanan-makanan kucing yang dikemas dalam kemasan. Mudah-mudahan dengan cara itu kucing tersebut tak lagi dia memangsa, mengganggu dan merusak hewan-hewan ternak. Bahkan bisa jadi dia menjadi hewan yang jinak. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum khitan bagi wanita, anak perempuan. Apakah hukumnya sama seperti khitan bagi laki-laki atau anak laki-laki? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, khitan merupakan perkara yang disyariatkan di dalam agama kita. Dalam beberapa dalil disebutkan tentang khitan, tentang pensyariatan khitan. Seperti contohnya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau SAW bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanu al-khitana fawajabal ghuslu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 cabang pada istrinya, lalu khitan bertemu dengan khitan, maksudnya adalah kemaluan yang dikhitan menyentuh, masuk kepada kemaluan yang juga sudah dikhitan, maka wajib mandi. Demikian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun." Fitrah yaitu sunanul fitrah, yaitu jalan-jalan atau cara-cara, kondisi-kondisi yang sesuai dengan fitrah manusia yang Allah tanamkan pada diri manusia. Itu ada 5. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama adalah al-khitanu. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-ikhtitanu, yaitu berkhitan. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa adanya pensyariatan khitan, tentunya bagi laki-laki maupun perempuan. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Apa hukumnya? Maka sebagian pendapat menyatakan bahwa khitan bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan adalah wajib. Itu khitan bagi laki-laki maupun perempuan, maka hukumnya wajib. Pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan khitan bagi anak laki-laki adalah wajib, namun bagi anak perempuan atau perempuan maka hukumnya sunnah, mustahab.
Kemudian ada pendapat yang ketiga, bahwasanya khitan bagi anak laki-laki dan anak perempuan hukumnya adalah sunnat, mustahab saja, tidak wajib. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kuat adalah pendapat yang membedakan antara hukum khitan bagi anak laki-laki dan anak perempuan, atau bagi laki-laki maupun perempuan. Khitan bagi laki-laki atau anak laki-laki hukumnya adalah wajib. Sementara khitan bagi perempuan atau anak perempuan maka hukumnya adalah sunnat. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Hukum khitan bagi anak laki-laki adalah wajib. Ini adalah pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan ini pendapat mayoritas dari para ulama. Dengan dalil hadis yang kita sudah sebutkan, demikian pula hadis-hadis yang lainnya. Adapun hukum khitan bagi anak perempuan atau bagi wanita adalah hukumnya sunnat, mustahab, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi, demikian pula ulama mazhab Maliki, dan satu pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, dan satu pendapat dari ulama mazhab Hambali. Baik para hamba Allah, ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama-ulama ahlul ilmi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan, diantaranya adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', beliau menyebutkan pembedaan antara hukum khitan bagi laki-laki dengan hukum khitan bagi wanita. Beliau menyebutkan faedah dari pembedaan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, khitan bagi laki-laki atau anak laki-laki berhukum wajib karena maslahat khitan tersebut itu kembali kepada syarat dari syarat sahnya salat, yaitu thaharah, di mana kulit yang menutupi kemaluan atau kepala kemaluan laki-laki ini sangat berpotensi untuk menyimpan najis dan berkumpul padanya najis, sehingga ini membuat keabsahan sholat bisa tidak terpenuhi. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah at-taharah, bersuci, itu suci dari hadas, dan menurut pendapat sebagian ulama bersuci juga dari najis. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun khitan bagi anak wanita atau perempuan ini berhukum sunat karena maslahat dari khitan tersebut kembali kepada upaya meminimalisir syahwat sang wanita, di mana ini hanyalah merupakan bentuk tuntutan kesempurnaan, maka tidaklah merupakan kewajiban, bukan untuk menghilangkan najis. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hukum khitan bagi anak wanita, pendapat yang kuat adalah hukumnya sunnat, tidak wajib. Wallahu ta'ala alam. Semoga
bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV, di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari seorang penanya yang menanyakan tentang hukum menerima orderan atau pesanan berupa makanan atau minuman yang jelas haramnya. Bagaimana hukum membelikan makanan atau minuman yang jelas haramnya tersebut? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fiik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan perkara-perkara yang haram. Demikian pula telah menjelaskan perkara-perkara yang halal. Maka perkara yang halal boleh bagi kita untuk menginteraksikan diri kita dengannya. Adapun perkara-perkara yang haram, maka wajib bagi kita untuk menjauhinya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ila akhir al-hadis. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Maka siapa saja yang menjaga dirinya darinya, maka sungguh dia telah menjaga atau melepaskan atau menjaga dirinya dan kehormatannya, menjaga agamanya dan kehormatannya. Namun siapa saja yang menjatuhkan dirinya ke dalam perkara yang samar tersebut, maka dia telah atau dia berpotensi jatuh kepada perkara yang haram. Sampai seterusnya selesainya hadis ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang haram maka wajib bagi kita untuk kita tinggalkan. Tidak boleh kita interaksikan dengan diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kepada Allah dan perbagus dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a
wa in abta'a anha. Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mendapatkan seluruh rizkinya, walaupun terasa lambat darinya. Kemudian Rasulullah mengulangi kembali, ittaqullah wa ajminu fi talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Bagaimana cara bagus untuk mencari rezeki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu ma halla wa da'u ma hurrima. Tinggalkan, ambil yang halal dan tinggalkan yang diharamkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka perkara-perkara yang haram tinggalkan. Rasulullah SAW melarang kita untuk melarang kita dan sekaligus memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Melarang kita dari perkara yang haram dan memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, maka haram pula untuk dijual belikan. Demikian pula dampaknya adalah haram bagi hasil jual belinya. Bahkan ada kutukan yang berlaku bagi tindakan tersebut, yaitu menjual belikan perkara yang haram dikonsumsi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya sahih, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk orang-orang Yahudi. Hurrimat alaihimus syuhum. Diharamkan atas mereka lemak. Faba'uha wa akalu samanaha. Mereka menjualnya, tidak mengkonsumsinya, namun mereka menjualnya, lalu mereka makan hasil jual belinya. Lalu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu atau segala sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil jual belinya. Tentunya Allah mengharamkan jual belinya sekaligus mengharamkan hasilnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak boleh kita menjual makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.